Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, khotbah ini sekilas tidak masuk akal. Karena saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hukum di dunia ini, di samping untuk kesetaraan hukum atau keadilan, yaitu lex talionis, hukum pembalasan Yahudi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, perasaan manusia sering sekali diluapi oleh emosi dan amarah. Maka ketika kita sekali disakiti, yang adil bagi kita adalah 2 kali menyakiti dia. Soburohaku, baru dikatakan demikian dalam bahasa Batak. Tapi Tuhan Yesus kemudian membawa standar kebenaran yang tidak umum, yang tidak masuk akal, dan yang mungkin tidak akan dapat dilakukan oleh manusia kalau bersandar kepada pikiran, perasaan, dan kekuatan sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan dilanjutkan lagi seperti khotbah kita hari Minggu yang lalu. Apabila pipi kirimu ditampar, berikan yang kanan. Apabila bajumu diminta, berikan juga jubahmu. Apabila kamu dipaksa berjalan 1 mil, ikutlah dengan dia 2 mil. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini sesungguhnya yang menjadi roh dan kekuatan agama Kristen. Kasih yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Maka bila tidak masuk akal, firman Tuhan berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dalam melakukan ini kita harus mau menyangkal dan mengosongkan diri. Tidak lagi mendahulukan pikiran, tidak lagi mendahulukan perasaan kita, tetapi hati kita juga harus turut dan tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, walau sangat berat, mari lakukanlah hukum yang terutama yang diberikan Tuhan kepada kita, mengasihi musuh. Mengasihi musuh yang terutama yang mau dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah mengalahkan setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan karena orang lain berbuat jahat, maka kita reaktif melakukan hal yang jahat, maka kita juga sama jahatnya dengan mereka, dan kita sama-sama berdosa. Atau sebagian orang karena mau memerangi kejahatan, kemudian melakukan kejahatan yang sama. Tetapi kita harus konsisten tetap di dalam kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Rom 12 ayat 21. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan hal inilah kemudian yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dengan ajarannya dan prinsip perjuangan mereka di India yang berkata ahimsa, melawan tanpa melawan, melawan tanpa kekerasan, melawan tanpa membalaskan kejahatan. Mari kita sebagai orang-orang percaya melakukan itu, karena itu tuntas dan sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku yang terkasih, selamat mematahkan kuasa dosa, selamat mematahkan tipu daya iblis, selamat mematahkan kebencian, amarah dan dendam yang ada dalam hati kita. Tetapi biarlah hati kita dikuasai Roh Kudus, sehingga hidup kita, hati kita penuh cinta kasih dan keramahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas hati kami, sehingga kami tidak bersandar kepada perasaan kami, kepada emosi, dendam, dan kebencian. Tetapi kami hidup penuh cinta kasih dan pengampunan. Dan kami jangan bersandar kepada pengertian, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Karena iman dengan pertolongan Roh Kudus di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.